Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 24. Su Bimbing terkejut. Feng Yuan sudah mempelajari ilmu bela diri kelas mistik, jurus pedang meteor. Padahal ia masih beberapa hari belajar di Akademi Kekaisaran. Dari mana ia mendapatkan poin prestasi yang banyak untuk membeli gulungan ilmu bela diri? Karena jurus pedang meteor merupakan jurus bela diri yang ada di pavilion perpustakaan. Dan ia yakin itu bukanlah ilmu bela diri dari keluarganya. Su Bimbing sebenarnya ingin bertanya, dari mana ia mendapatkan ilmu bela diri itu. Tetapi urung ia lakukan, karena bisa saja Feng Yuan memalak para murid keluar. Karena ia sudah melihat tingkah Feng Yuan yang melempar salah satu murid dari klan Wei saat di tangga 1000, sewaktu hari pertama masuk ke Akademi Kekaisaran. Feng Bao, ajari Feng Yuan. Apa? Su Bimbing terkejut saat melihat Feng Bao sudah mengajari Li Fusheng dan Li Suan. Padahal dia belum bertanya kepada kedua murid itu. Kenapa Feng Bao enggan mengajari Feng Yuan? Sepertinya ada sesuatu yang mereka rahasiakan setelah pulang menjalankan misi. Namun Feng Bao tidak mau menceritakannya padaku. Membuatku kesal saja. Gumam Su Bimbing menatap tajam pada diaken Feng Bao yang merasa bulu kuduknya berdiri. Karena ia sengaja membelakangi guru Su Bimbing agar tidak disuruh melatih Feng Yuan. Diaken Yoxing, sepertinya harus kamu yang mengajari Feng. Su Bimbing terkejut. Wang Yoxing juga sedang mengajari murid wanita tentang bela diri mereka. Kamu juga ikut-ikutan Diaken Bao. Ternyata harus aku yang melatih murid kali ini. Gerutu Su Bimbing menatap Feng Yuan. Guru Su, aku tidaklah nakal. Cuma lidahku sering terpleset, sehingga dengan sengaja menyinggung orang lain. Feng Yuan tertawa masa. Ayo ke halaman. Jangan keluarkan kekuatanmu di sini lagi. Nanti kamu malah membakar habis kelas ini. Kata Su Bimbing mendorong tubuh Feng Yuan keluar kelas. Sehingga ia merasa didiskriminasi karena cuma dirinya saja yang belajar di luar kelas. Padahal yang lainnya berada di dalam kelas. Feng Yuan langsung memasang kuda-kuda bela diri. Dan mengalirkan ki api dari dantiannya menuju telapak tangannya. Karena ia akan menggunakan jurus tapak iblis pertama, api magma. Su Bimbing memperhatikan dengan seksama api yang muncul di telapak tangan Feng Yuan. Dan merasa apinya itu termasuk salah satu api terkuat dalam roh bela diri bertipe api. Sehingga ia yakin, Feng Yuan sangat cocok menjadi alkemis di masa depan. Coba, kamu serang batu besar itu. Seru Su Bimbing. Feng Yuan menarik nafas dalam-dalam dan melakukan serangan terkuatnya. Tetapi ia tidak menggunakan teknik pernafasan alam. Kekuatannya murni dari roh bela diri ponik saja. Tapak iblis pertama, api magma. Seru Feng Yuan menyerang batu itu. Tetapi ia merasa telapak tangannya seperti mau patah saja. Apa yang terjadi? Feng Yuan memperhatikan batu itu. Dan ternyata ada jejak energi spiritual dari Su Bimbing di sana. Kenapa kau menatapku begitu? Cepat ulangi lagi. Kata Su Bimbing dengan senyum lebar. Senang melihat Feng Yuan meringis kesakitan. Kamu terlalu mengeluarkan banyak ki api. Sehingga energi spiritual itu terlalu menumpuk di telapak tanganmu. Cobalah menyebarkannya secukupnya saja. Dan merata di telapak tanganmu itu. Karena jurusmu itu adalah serangan jarak dekat. Atau kontak langsung dengan musuh. Su Bimbing memberikan nasihatnya. Feng Yuan mengganggu dan mencoba mengalirkan ki api pada telapak tangannya secara merata dan menyerang batu di hadapannya lagi dan ia berhasil mengikis sedikit permukaan batu itu. Sehingga Su Bimbing kagum melihatnya karena ia sudah melapisi energi spiritual pada batu itu agar tidak hancur saat diserang oleh muridnya. Bagus, ulangi lagi hingga kamu menghancurkan batu itu. Setelah berhasil, barulah kita masuk ke tahap kedua. Jurus 10 metode dasar berkultivasi itu. Kata Su Bimbing dengan seutas senyum tipis di wajahnya. Feng Yuan tidak membantah ucapan Su Bimbing. Ia makin semangat dan berusaha menghancurkan batu itu. Walaupun akhirnya tetap gagal hingga menjelang makan siang. Feng Yuan menuju restoran di puncak gunung ketiga untuk makan siang bersama rombongan murid luar yang satu kelas dengannya. Dia cukup kecewa dengan latihan hari ini, karena tak bisa menghancurkan batu yang telah dilapisi oleh energi spiritual oleh guru Su Bimbing. Bagaimana perkembanganmu, Guan Yuben?
Tanya Feng Yuan sembari berjalan santai mendaki tangga menuju puncak bukit ketiga Gunung Bersih. Belum ada perkembangan berarti, saut Guan Yu Peng dengan senyum masam. Bakatku tidak seperti saudara Feng Yuan yang tidak sampai sebulan sudah naik tingkat kultivasi. Guan Yu Peng memujinya. Feng Yuan tersenyum mendengarnya. Bakat kita sama saja. Aku naik tingkat kultivasi sangat cepat, karena keberuntungan saja. Saut Feng Yuan tetap bersikap rendah hati. Ketika mereka melewati pelataran dalam, tiba-tiba rombongan Xiao Yu juga keluar dari area murid dalam itu. Feng Yuan langsung melambaikan tangan yang langsung dibalas oleh Xiao Yu dengan senyum manisnya, yang membuat detak jantung murid-murid pria berdetak tak karuan. Sepertinya Yuan mau latih tanding lagi. Tanya Feng Yuan menebak mau kemana istrinya itu, karena ia penasaran. Ada Diaken juga di belakangnya. Belum lagi ia bersama pangeran ke-8 beserta 3 murid laki-laki lainnya yang tidak ia kenal dari klan mana. Yuan akan menjalankan misi pertama sebagai murid dalam bersama murid dalam yang baru bergabung dengan Akademi Kekaisaran juga. Saut Xiao Yu dengan bangga. Namun ia tak tahu kalau Feng Yuan sangat cemas melihatnya, karena istrinya berjalan bersama murid-murid pria lainnya, dan pikiran kotor pun muncul di benaknya. Bagaimana kalau Xiao Yu yang sangat cantik ini akan disekap oleh keempatnya, dan mengatakan kalau ia telah tewas di tangan siluman. Lalu mereka akan meniduri Xiao Yu setiap hari. Oh tidak. Gumam Feng Yuan yang langsung berbisik ke telinga Xiao Yu. Bolehkah aku ikut denganmu juga? Aku adalah murid luar satu-satunya yang boleh mengambil misi. Dan kemarin aku sudah melakukan misi 1 kali. Aku sudah tahu itu. Kan Yuan GG memberikan aku inti siluman berwarna cerah putih mengkilap itu. Sahut Xiao Yu. Dia kemudian mendekati Diaken yang akan mengawasi mereka selama menjalankan misi itu. Diaken itu membawa tombak di punggungnya, yang merupakan senjata roh kelas mistik bertipe petir. Diakenmu, bolehkah suamiku ikut menjalankan misi? Kata Xiao Yu pada Diaken Zoumu, yang langsung mengerutkan keningnya, karena peraturan Akademi Kekaisaran tidak membolehkan murid luar mengambil misi. Karena kultivasi mereka belum cukup untuk bertarung hidup mati di medan pertempuran. Tenang saja. Yuan GG sudah menjalankan misi kemarin, dan dia juga memiliki izin khusus yang membuatnya boleh mengambil misi. Dengan kehadirannya, maka kelompok kita akan bertambah kuat. Xiao Yu tertawa masam, takut Diakenmu menolak permintaannya, dan suaminya malah menghajar habis-habisan Diaken yang cuma di ranah Tianzun itu. Pangeran ke-8 tidak senang mendengar permintaan Xiao Yu, padahal ia sendiri yang membujuk Diaken Zoumu agar memasukkan Xiao Yu ke dalam kelompoknya untuk menjalankan misi ini. Namun lagi-lagi murid tampan ini selalu menjaga bunga cantik ini agar tidak dihinggapi kembang lain. Walau suamimu telah memiliki izin untuk bisa mengambil misi dari Akademi Kekaisaran, tetapi ia tidak bisa menjalankan misi dengan murid dalam. Nanti ia malah merepotkan kita. Karena kamu sudah tahu, kita semua adalah ranah perempaan tubuh tahap Tian. Sementara ia cuma ranah perempaan tubuh tahap Suan saja. Seandainya dia di ranah perempaan tubuh tahap D, mungkin kita masih bisa mempertimbangkannya. Namun ini, apa yang dapat diharapkan dari murid lemah ini? Jian Gu angkat bicara. Ia belum tahu dengan reputasi Feng Yuan, dan ia tak melihat kejadian di tangga 1000 dulu, karena ia sudah lebih dulu naik ke puncak bukit pertama saat itu. Wei An mengerutkan keningnya. Ia tak berani berkata-kata, karena takut Feng Yuan marah. Dia sudah mengetahui kekuatan Feng Yuan yang sangat abnormal itu. Dan ia juga berpikir logis, bagaimana mungkin Akademi Kekaisaran membiarkan murid luar boleh menjalankan misi. Pasti murid tersebut memiliki kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatan murid dalam. Inilah yang tidak difikirkan oleh rekan-rekannya itu. Diaken Zoumu menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mengetahui kalau ibu dari Xiao Yu berasal dari klan Zhou-nya. Sehingga, mau tak mau ia harus menuruti keinginan Xiao Yu. Apalagi dalam tim ini tak ada murid wanita. Tentu saja, sebagai suami Feng Yuan akan khawatir kalau istrinya diperdaya nanti. Baiklah, aku akan memasukkanmu ke dalam tim ini. Tetapi kamu harus melapor dulu pada guru pembimbingmu. Kata Diaken Zoumu. Feng Yuan tersenyum lebar dan menangkupkan tinjunya sembari berkata, terima kasih Diakenmu telah menerima murid lemah ini ke dalam kelompok Pangeran ke-8. Namun masalah perizinan Diakenmu tak perlu khawatir, karena guru pembimbing selalu menyuruhku untuk segera mengambil misi.
Tetapi aku selalu menundanya karena menunggu Yu'er lebih dulu mengambil misi. Feng Yuan berbohong, sehingga murid-murid luar yang berjalan bersamanya langsung mengerutkan kening mereka. Karena kebohongannya itu terlalu kentara. Sebab ia baru pulang menjalankan misi 2 hari yang lalu, dan mereka baru 5 hari berada di Akademi Kekaisaran. Diaken Zoumu tahu ia berbohong, tetapi ia pura-pura percaya saja dengan ucapan Feng Yuan. Karena ia takut nanti Feng Yuan mengadu pada Zhou Ruyan, ibu Xiaoyu yang berasal dari keluarga inti klan Zhou. Sedangkan ia hanya berasal dari keluarga cabang saja. Tentu saja ia tak ingin mendapatkan masalah di kemudian hari nantinya. Baiklah, ayo kita segera menuju pavilion misi. Takutnya nanti burung siluman sudah tak ada lagi di sana. Sehingga kita terpaksa menjalankan misi dengan perjalanan darat yang memakan waktu lebih lama selama dalam menjalankan misi. Kata Diaken Zoumu, tidak mau mempersoalkan bergabungnya Feng Yuan ke dalam kelompok Pangeran ke-8. Walaupun ketiga murid laki-laki pelataran dalam itu tampak tak suka dengan kehadirannya. Dengan seringai tipis di wajahnya, Feng Yuan menatap Guan Yupeng dan berkata, "Jangan lupa, katakan para guru Subimbing, aku sedang menjalankan tugas negara, dan aku sangat berterima kasih karena kamu sudah mau menyampaikannya." Feng Yuan segera pergi, padahal Guan Yupeng belum menjawab ucapannya. "Sialan kau Feng Yuan, bagaimana ini? Aku bisa dibunuh gusu nanti." Guan Yupeng menjambak rambutnya karena takut menghadap guru Subimbing yang terkenal sangat galak itu. Marah karena membiarkan Feng Yuan menjalankan misi tanpa persetujuan darinya. Feng Yuan tidak ikut campur saat Pangeran Wei An memilih sendiri misi yang mereka ambil. Karena ia hanya ingin menjaga istrinya agar tidak diperdaya oleh mereka saja. Apalagi Wei An adalah pangeran dari kekaisaran Wei ini. Tentu ia bisa saja mengancam Xiaoyu dengan membawa-bawa nama besar kaisar. Atau dengan mengancam akan menghancurkan klan Xiao. Gadis yang baru dewasa sepertinya akan mudah diperdaya dengan ancaman seperti itu. Namun berbeda dengannya berasal dari negeri yang sangat jauh. Apabila Pangeran Wei An berani mengancamnya, maka ia bisa saja memutilasi keempat pria ini. Kalau perlu, dengan diakennya sekaligus, dan berpura-pura mengatakan mereka telah dimakan siluman. Semua beres, yang penting tak ada barang bukti tertinggal. Pangeran ke-8 memilih misi mengentas gerombolan bandit Gunung Lugu yang selalu mencegat para pelancong yang melewati kawasan gunung itu. Bandit-bandit ini sangat terorganisir, karena mereka tidak akan muncul saat ada pendekar atau murid-murid klan yang kultivasinya di atas ranah alam langit. Yang berarti, mereka itu sebenarnya sangat lemah, tetapi berkat kemampuan mereka yang telah menguasai medan di Gunung Lugu, makanya mereka sangat sulit dideteksi keberadaannya. Klan Long yang menguasai wilayah sekitar Gunung Lugu sudah kehabisan akal untuk menumpas mereka. Karena kejahatan yang mereka lakukan sudah melampaui batas, menjarah, memperkosa, dan membunuh para korban mereka. Berkali-kali Panatua dan anggota klan Long menyisir wilayah Gunung Lugu, mencari keberadaan mereka. Namun hal itu sia-sia saja, karena mereka sangat lihai bermain petak umpet dengan klan Long yang mengejar mereka. Pangeran ke-8 yakin mereka akan menumpas kawanan bandit itu. Apalagi dengan keberadaan Xiaoyu yang sangat cantik, maka mereka pasti akan tergiur dan menampakkan batang hidungnya. Feng Yuan terlihat sedang makan siomay yang dibungkus dengan daun pisang di luar pavilion misi. Ia tidak ikut ke dalam karena perutnya sedang keloncongan dan memutuskan pergi membeli makanan. Yuan Gege, kita akan menuju ke wilayah barat dekat perbatasan dengan Kekaisaran Qing, yang sebenarnya masih berstatus berperang dengan Kekaisaran Wei kita. Tetapi dalam 1 dekade ini, perang di antara kedua negara hanya dalam skala kecil saja di perbatasan. Kata Xiaoyu, yang baru keluar dari pavilion misi bersama Pangeran Wei An. Oh, mau. Sao Feng Yuan sembari menyodorkan siomay ke mulut Xiaoyu. Hei, jangan gigit jari tanganku juga. Keluh Feng Yuan, karena Xiaoyu terlalu bersemangat hingga membuka mulutnya lebar-lebar. Dan gadis itu tertawa cekikikan melihat reaksi suaminya. Namun ia tak tahu, ada yang sakit hati melihat adegan mesra mereka. Diaken Zoumu menghampiri mereka dengan keadaan lesu dan berkata, "Tak ada siluman burung yang bersedia. Kita harus menggunakan jalan darat Klan Long. Mungkin akan membutuhkan waktu 3 atau 4 hari perjalanan dengan menggunakan siluman kuda. Namun kalian harus menyewa sendiri siluman kuda itu dengan menggunakan poin prestasi kalian.
karena kita akan menggunakan banyak siluman kuda. Feng Yuan dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka langsung menuju kandang siluman, memilih siluman kuda yang cocok untuk mereka tunggangi. Pangeran Wei An dan yang lainnya memilih siluman kuda berwarna hitam, sementara Xiao Yu memilih yang berwarna putih, karena menurutnya itu sangat cantik. Sehingga Feng Yuan hanya menurut saja, karena keduanya memutuskan menunggangi siluman kuda yang sama. Mereka pun berangkat dengan menumpang kapal menyeberangi danau Gunung Persik, menuju kota Tianwu, ibu kota Kekaisaran Wei. Xiao Yu langsung tercengang melihat kemegahan kota Tianwu itu, karena ini pertama kalinya ia menginjakan kaki di ibu kota. Bangunan-bangunan megah menjulang tinggi, dan para penduduk yang sibuk berlalu lalang. Sedangkan Feng Yuan merasa kota Tianwu biasa saja, kalau dibandingkan dengan ibu kota Kekaisaran Su yang jauh lebih megah. Pangeran An! Pangeran sangat tampan! Pangeran ke-8! Gadis-gadis muda berteriak histeris saat mengetahui yang sedang lewat itu adalah pangeran ke-8 Kekaisaran Wei. Dia cukup terkenal karena kebaikannya yang sering membantu penduduk miskin, sehingga ia dicitrakan sebagai pangeran yang paling baik, walaupun ia tidak setampan pangeran ke-7 atau sekuat pangeran ke-5, maupun pangeran pertama yang merupakan salah satu jenderal Kekaisaran Wei yang memimpin pasukan di perbatasan utara. Ternyata pangeran An memiliki banyak penggemar gadis-gadis cantik juga. Bisik Xiao Yu yang menunggangi siluman kuda sembari memeluk Feng Yuan. Tentu saja ia digemari oleh gadis-gadis. Bahkan mereka saat ini sedang berhayal menjadi Cinderella yang dikejar-kejar oleh pangeran kayangan. Itu sudah sifat manusia, menginginkan sesuatu yang lebih cantik atau tampan, walaupun mereka sadar sangat sulit mewujudkannya. Sahut Feng Yuan. Pangeran Wei An melambaikan tangan pada mereka, sehingga mereka hampir jatuh pingsan. Seperti mimpi di siang bolong saja, mendapatkan senyuman hangat dari sang pangeran. Namun mereka terkejut saat melihat pasangan yang menunggangi siluman kuda berwarna putih, dan berbisik-bisik kalau itu adalah pasangan yang sangat serasi. Karena sang laki-laki sangat tampan, melebihi ketampanan pangeran ke-7, dan sang wanita melebihi kecantikan putri ketiga, yang terkenal sebagai wanita paling cantik di kota Tianwu. Seandainya pangeran An yang bersama wanita itu, dan yang laki-laki bersama Nona Wei Xingxiu, maka Kekaisaran Wei ini sungguh beruntung. Dan aku rela mengembuskan nafas terakhir tanpa merasa penyesalan sama sekali. Bisik salah satu gadis itu, sehingga Pangeran Wei An yang masih mendengar bisikan-bisikan mereka mengerutkan keningnya. Dia tak menyangka akan dibanding-bandingkan dengan Feng Yuan yang berasal dari kasta terendah. Bersamamu